matane duh kelingan ning meseme pemuda hujan dadi rebutan. Pemuda hujan semanis madu, pemuda hujan manis gemuyu. Duh kelingan ning matane, duh kelingan ning meseme. Oh pemuda hujan dadi bayangan. Seminggu hatiku rindu, perasaan gemeter seluruh tubuh. Yen beli ketemu seminggu hatiku rindu, perasaan gemeter seluruh tubuh. Kelingan nikmatane, duh kelingan ning meseme pemuda hujan dadi rebutan. Seminggu hatiku rindu, perasaan gemeter seluruh tubuh. Yen beli ketemu seminggu hatiku rindu, perasaan gemeter seluruh tubuh. Dokter Suci Saptiuni luar biasa. Halo dok, malam dok. Selamat malam Mbak Desi. Silakan duduk dok. Oke pemirsa setia Tarling Milenial. Tadi sudah menyaksikan dan mendengarkan suara emasnya Dokter Suci Saptiuni SPA. Spesialis anak tapi suaranya luar biasa ya. Ya kan supaya anak-anak nggak jadi nangis ya kalau nyanyi Tarling. Oh, jadi tadi itu lagu itu emang dokter tuh sengaja ngajak Tarling itu biar
pasiennya kalau anak-anak tuh dinyanyiin Tarling Ya gitu. biar hiburan ya, biar pada nggak jadi nangis. Luar biasa ya. Ini terobosan loh. Tapi mudah-mudahan nggak nangis ya. Jangan jadi tambah nangis dengar suara saya. Oke, dokter Suci, mungkin juga pemirsa sudah familiar ya melihat wajah dokter Suci ini sudah sering sekali ya muncul di layar televisi gitu kan. Entah ya ada dokter Suci ya. Oke, dokter Suci selamat malam, selamat datang di program kami di Tarling Milenial. Terima kasih sudah menyanyikan dengan sangat baik dan sangat merdu. Oke. Aduh masih deg-degan ini gimana? Deg-degan ya? Masih deg-degan. Sebetulnya saya speechless dok ya. Tadi gitu. kaget juga gitu, terkaget-kaget. Kita awal ngobrol nggak ada perjanjian dokter mau nyanyi. Tiba-tiba sampai sini dokter ngeliat gitar dan suling langsung pengen nyanyi gitu dok. Ya kan anak milenial ya. Anak milenial ya. Jangan kalah ya, kita Oke. harus bisa Tarling juga dong. Betul. Iya. Oke, artinya dok ya bahwasanya Tarling itu memang dicintai oleh banyak profesi. Betul, tadi juga dokter sudah dengar juga kan ada anak milenial suka juga dengan Tarling gitu kan. Gimana tuh menurut dokter tuh? Kecintaan mereka akan Tarling itu seperti apa? Yang pertama mungkin mengapresiasi acara ini ya. Oke, Luar biasa ya, luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya dong. Keren. Oke. Iya keren banget. Jadi mengapresiasi bahwa Tarling itu ya semua usia ya. Betul. Dan itu khasnya kita loh. Betul. Ciayu Majakuning ya. Iya, betul. Khasnya Cirebonan. Cirebonan ya, banget Cirebonan. ya, oke. Jadi memang harus kita lestarikan, siapa lagi yang yang Kalau mau melestarikan bukan ya kita kalau ya? bukan kita. Apalagi Oke. anak-anak muda milenial gitu ya. Betul, betul. Oke, tadi kan kita juga melihat bahwasanya biasanya anak muda itu kan genrenya lagunya sukanya yang apalah K-pop atau pop apa. Tapi ternyata memang masih ada ya anak-anak milenial yang mencintai Tarling yang begitu bangganya dengan kearifan lokal budaya kita dokter ya. Betul, dan memang itu harus selalu kita support ya. Betul. Harus kita support supaya anak-anak muda juga mencintai karya seninya sendiri ya, kearifan lokal. Harus bisa lah Harus orang. bisa. Sampai dokter anak juga ya Harus nyanyi bisa, Tarling ya. iya bisa. Sebetulnya saya masih bingung nih, kok dokter anak bisa nyanyi Tarling, ternyata anak pasiennya itu anak-anak itu kalau nangis dikasih lagu Tarling gitu dok ya. Tarling dong, iya. Luar biasa. Dokter Suci praktek di mana aja dok? Saya praktek di Rumah Sakit Gunung Jati Kota Cirebon, Oke. di Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat, Oke. dan Klinik Anak NBP Center Cirebon. Oke, jadi kalau pemirsa nih ya yang mau ketemu dokter Suci, mau konsul gitu ya, konsul untuk seputar anak ya? Ya. Oke, bisa langsung menghubungi dokter Suci atau tadi disebutkan ya, ada di Rumah Sakit Gunung Jati, Rumah Sakit Paru Sidawangi dan juga Klinik Anak ya dok ya. Oke, tapi dok, pasien di Ciayu Majakuning ya, itu kebanyakan dari Cirebon atau memang dari luar daerah juga ada dok? Karena mungkin kita kan kota Cirebon nih rumah sakitnya rumah sakit besar-besar ya. Betul, dengan betul. fasilitas yang Oke. lebih lengkap ya. Oke, Jadi memang areanya ya Ciayu Majakuning ya, Ciayu Cirebon, Majakuning ya. Kuningan, Majalengka, Indramayu rata-rata banyak yang berobat ke Cirebon ya. Jadi bukan hanya jalan-jalan dan ke mall ya, ke Di rumah Cirebon itu sakitnya juga lengkap ya, sama. sama ya. ya. Iya. Dikunjungi juga Dikunjungi dari juga berbagai dari daerah berbagai ya. daerah. Luar Ya, biasa betul. ya, oke ya. Nah ini dok, pada masa pandemi COVID-19 kemarin dok ya tahun 2020 yang memang Cirebon meningkat sekali dok ya. Banyak nggak sih dok pasien-pasien yang terpapar COVID untuk anak-anaknya sendiri dok? Banyak, hampir Oke, banyak. seperempat sampai sepertiga ya, banyak ya. Banyak ya, Banyak, dok ya? banyak sekali 25-30% mengenai anak-anak COVID ya. Oke, tapi saat ini gimana pasiennya? Saat ini alhamdulillah udah nggak ada sih kalau di Udah rumah nggak sakit ada ya ya, kalau alhamdulillah anak-anak ya. ya. Mudah-mudahan seterusnya ya. Mudah-mudahan seterusnya ya, iya. mudah-mudahan pandemi itu sudah berlalu, sudah selesai dok ya. Amin ya Tidak Rabbal ada Alamin. lagi ya Iya. pandemi ya, sehingga Iya. dokter juga mungkin untuk pemeriksaan anak juga lepas dari pandemi ya, Luas, iya. dari COVID-19 ya dok ya. Oke, dokter luar biasa sekali tadi suaranya juga. Mohon maaf ya kalau apa adanya segitu suaranya. Tapi luar biasa dok ya. Oke, tadi dokter praktek di Rumah Sakit Paru Sidawangi, juga di Gunung Jati dan juga klinik. Itu tiga tempat praktek itu satu hari atau memang ada jam-jam tertentu dok? Ya setiap hari ya. Setiap hari? Setiap Oke. hari. Ya setiap hari keliling 3 itu aja. Pokoknya setiap hari tiga Setiap itu hari ya. keliling, ya.
jadwalnya dok, boleh barangkali pemirsa juga pengen berobat atau pengen konsultasi dengan dokter Suci? Oh boleh. Saya ada di Rumah Sakit Gunung Jati setiap hari Senin sampai Sabtu, tapi untuk poli saya setiap hari Kamis dan Sabtu. Kalau untuk di Rumah Sakit Paru Sidawangi hari Senin dan Rabu, kalau di klinik di Jalan Karanggetas ya, pokoknya jajaran toko emas gitu. Ada klinik anak mitra setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 2 sampai dengan selesai gitu. Jadi setiap hari itu dari pagi sampai sore keliling terus ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa ya, berkah ya dok ya. Mudah-mudahan apa yang dokter dapatkan itu memang bisa membantu masyarakat Kota Cirebon. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Oke dokter, tapi kita nih mau dengar lagi nih ya. Kita sudah kedatangan artis ya. Artis sesungguhnya. Kalau yang tadi efek gitu. Tidak efek, suaranya bagus, luar biasa. Oke, Mbak Iis Apita, selamat malam Mbak Iis. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Hai dokter. Mbak Desi, selamat malam. Selamat malam. Ini kemalaman gak sih? Kemalaman kan udah malam. Iya. Mbak Iis, selamat datang ya Mbak Iis. Terima kasih sudah hadir di program kami. Terima kasih sudah diundang sayanya ini. Baik Mbak. Oh, mic-nya kenapa? Kesambet. Oke. Gak apa-apa. Mbak Iis mau nyanyi lagu apa Mbak? Saya mau bawain lagu album saya yang tahun 2007. 2007, oke. Judul lagunya? Gagal Kawin atau Geger. Gagal kawin dok? Aduh. Ini judul lagu paling dahsyat banget. Baiklah pemirsa, Mbak Iis Apita, Gagal Kawin. Geger ya, jadi bikin geger. Selamat malam buat pemirsa yang ada di rumah. Selamat bermalam Jumat. Geger tangga arep kawinan sampai ora sida ngapa sampean batalakeun tiwas geger gawe batur wis geger kabeh kula karo sampean arep kawinan janji sampean arep beneran tapi buktine cuma bohong. Geger sampeyan bohongan rasa ning ati nelang sapisan janji sampeyan beli ditepati hati beli bisa diobati tiwas geger ning tangga arep kawinan sampai ora sida nang apa sampean batalakeun tiwas geger gawe wis geger sampeyan bohongan
rasa hati nelang sapisa janji sampean beli ditepati lara hati beli bisa diobati tiwas geger ning tangga arep kawinan sampai ora sida nang apa sampean batalaken tiwas geger gawe terima kasih. Sun rindu wis pengen ketemu sun ora bakal bosen kono koni ning waya bengi sun dodok dewe pujaan tangisan rindu ora kenyataan sebagian tinggal kenangan ibarat kembang cukuran frustasi kekasih dengan
koni ning waya bengi sun dodok dewekan pikir melayang kelingan pujaan arep bulati kula tinik edi kula pegel wis hampir frustasi. Oh angin tulung todok kenangan kekasih ning di anane sun rindu wis pengen ketemu sun ora bakal bosen kono koni. Oh angin tulung todok kenang kekasih ning di anane sun rindu wis pengen ketemu sun ora bakal bosen kono koni. Ning waya bengi sun dodok dewekan pikir melayang kelingan pujaan tangisan rindu wong kenyataan sebab kieu mung tinggal kenangan. Oke, kembali lagi di Tarling Milenial. Mbak Dede, halo. Iya, halo. Oke, tadi lagunya apa? Tangisan rindu. Tangisan Rindu ya, oke. Oke, saya kembali ke Dokter Suci. Dokter Suci, ini tadi kita sudah ngobrol tentang milenial, anak milenial yang suka sama Tarling ya dok ya. Jadi tadi dokter sampaikan bahwasanya kalau bukan kita siapa lagi yang mau bisa melestarikan kearifan budaya lokal kita gitu kan. Dan ini sudah terbukti nih dok, ada anak milenial dari tadi kelas 4 SD ya sudah suka Tarling ya. Ya, betul. Luar biasa. Oke, ya. luar biasa ya. Jadi lagunya bukan Bintang Kecil lagi, lagunya bukan sudah Bintang- Tarling. udah Tarling. Oke. Oke, dokter kembali ke profesi nih ya, profesi sebagai dokter anak. Nah, mungkin beberapa bulan ini kan, mungkin awal-awal bulan ini kita sudah dengar bahwasanya akan ada vaksinasi anak dok ya. Ya betul. Oke, nah ini menjadi salah satu persyaratan untuk tetap muka atau memang sebuah keharusan yang memang selain itu memang wajib vaksin atau gimana dok? Ya sebetulnya kan kita kan sudah mulai pembelajaran tatap muka ya, walaupun betul. masih hibrid ya, masih Oke. sebagian offline, sebagian online gitu ya. Oke. Karena anak-anak memiliki resiko yang sama tentunya tertular dan memiliki resiko yang sama untuk kematian juga. Oke. Jadi saat ini sudah direkomendasikan, kemarin kan 12 tahun ke atas ya. 12 tahun ke Nah, atas. sekarang iya, udah betul. 6 sampai 11 tahun juga sudah mulai dilakukan serentak vaksinasi. Vaksinasi artinya Ya. dari kelas 1 SD ya dok ya? Ya, kelas Dari 6, kelas 1, kelas 1 SD. sampai dengan kelas 6 SD memang sudah harus vaksinasi Iya. ya. Oke, jadi memang ini kerjasama dengan pemerintah bahwasanya apabila sekolah itu sudah melakukan tatap muka PTM 100% memang harus kedua-duanya vaksin antara Serentak. murid dengan gurunya Ya, gitu kemarin ya. kan guru-gurunya udah tuh, kemudian Oke, yang 12 tahun kan yang anak-anak remaja sudah ya. Sudah, betul. Sekarang anak-anak juga divaksin. Divaksin gitu ya dok ya. Nah ini dok, untuk vaksinasi anak kan mungkin kalau dewasa itu kan ada gejala-gejala yang memang tidak boleh divaksin ya dok ya. Ya. Ada beberapa penyakit yang memang dilarang dan memang harus ada sehat dulu baru Betul. boleh divaksin. Untuk anak-anak sendiri seperti apa nih dok nih vaksinasinya? Kurang lebih sama ya, Oke. kurang lebih sama kalau memang misalnya
sudah pernah terkena COVID sebelumnya nanti 3 bulan baru boleh divaksin. Sama kan seperti itu. Sama Ada ya, beberapa oke. yang tidak boleh seperti orang dengan defisiensi imun primer, kemudian orang yang sedang kanker ya, yang sedang terapi kemo. Ada beberapa kasus yang mungkin kalau anak-anak kelainan kongenital gitu ya, atau kelainan kronis mungkin perlu dipertimbangkan untuk persetujuan dokter anak terlebih dahulu. Jadi kalau lagi demam juga nggak boleh. Nggak boleh Ya, jadi dulu betul-betul vaksin ya. harus sedang sehat. Sedang anak-anaknya. sehat. Tuh. Tapi pada prinsipnya sama ya dok ya dengan yang dewasa. Artinya ketika kita dalam keadaan sehat, baik-baik aja itu memang diwajibkan untuk vaksin. Boleh ya. divaksin. Betul. Boleh divaksin. Ya. Nah resiko dok, resiko anak-anak dengan dewasa ini lebih rentan mana nih dok nih untuk penanganan vaksin sendiri dok? Untuk pengawasan setelah vaksin sendiri kan kita lakukan observasi terlebih dahulu ya. Betul. Setelah divaksin kan pemeriksaan seperti dulu ya. Oke. Kemudian kalau memang tidak ada kontraindikasi anaknya boleh divaksin. Betul. Setelah divaksin kita observasi dulu 15-30 menit. Kalau sehat baru boleh pulang gitu ya. Sepertinya sama sih Sama dengan sih ya, orang dewasa. dengan Ya orang mungkin dewasa. kekhawatiran orang tua aja ya. Oke, Ya insya Allah betul. aman ya. Insya Allah aman. Nah tadi dok ya, banyak juga kan orang tua yang khawatir kan, yang dewasa aja orang tua maju mundur nih mau vaksin nih ya, mau tidak, apalagi untuk anak-anak yang memang notabene khawatir sekali. Mungkin dokter boleh sampaikan kepada masyarakat atau pada pemirsa semuanya bahwasanya untuk vaksinasi anak pun tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Oke, silakan disampaikan dok. Ya untuk vaksinasi pada anak ini sendiri kan sudah mendapatkan persetujuan dari Badan POM juga. Betul. Dan sudah direkomendasikan ya oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke. Yang semuanya tentu dengan pemikiran yang luar biasa ya. Betul. Tidak Oke. semerta-merta dipersilahkan kalau memang tidak aman. Diputuskan Ya gitu kalau ya, memang oke. tidak aman. Jadi Oke. insya Allah aman. Untuk efek samping ya tentunya setiap tindakan apapun pasti ada ya yang Pasti ada ada, efek ya. sampingnya, tapi mudah-mudahan minimal ya gitu, yang mudah-mudahan tetap sehat, mudah-mudahan tidak ada efek samping yang serius untuk anak-anak gitu. Amin ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjawab kekhawatiran pemirsa orang tua juga ya, bahwasanya vaksin pada anak tuh memang perlu. Ketika anak itu dalam keadaan sehat ya dok Betul. ya. Oke, Ya. karena tadi ya akan memberikan imunitas untuk anak itu Iya, sendiri gitu kasihan ya. anak-anak juga kan sama resiko tertular ya. Kan kita sudah semua tuh orang dewasanya kan sih Iya, kalau betul. anak-anaknya nanti nggak kena ya. Oke, dok, ini tadi kita bicara vaksin pada anak, lalu juga ini di Cirebon sendiri sudah dimulai atau belum? Sudah Dok? mulai serentak. Ya. Oh, sudah serentak. mulai serentak ya. Oke. Sudah mulai di sekolah-sekolah, di rumah sakit gitu ya. Oke. Sudah mulai serentak. Ya. Tapi sebelumnya apakah perlu konsul dulu ke dokter anak atau memang boleh langsung mendaftar vaksin atau gimana dok? Mungkin beberapa kasus saja kalau yang memang misalnya ada anaknya mungkin ada kelainan-kelainan sakit sebelumnya, riwayat-riwayat sakit sebelumnya, Oke, boleh oke. berkonsultasi terlebih dahulu. Biasanya kan kita sudah bikin peraturannya dulu ya kalau untuk melaksanakan vaksinasi gitu. Ada beberapa kasus saja kalau yang memang misalnya ragu-ragu boleh dikonsultasikan ke dokter anak terlebih dahulu. Oke, yang jelas jangan khawatir, nggak usah takut ya. Vaksinasi anak itu aman sekali dok ya. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Yuk kita vaksin bareng-bareng, Ayo. sehat bareng-bareng, Ya. kita jauhi pandemi bareng-bareng ya dok ya. Amin. Oke, Dokter Suci terima kasih banyak sudah hadir di program Tarling Milenial dokter. Sehat selalu dok. Terima kasih. sama-sama. Kembangan terus talent nyanyinya dok. Oke, karena kita juga mau dengerin lagi nih dok nih ya. Ya ada Oke. lagi ya yang nyanyi ya, artis betulan lagi. Artis nih. betulan lagi. Iya. Oke, Mbak Iis, Si lagu apa lagi nih Mbak Iis nih? ini sekarang ke lagu yang terbaru. Yang terbaru, Ya, oke. Yang 2022 nih. Oh, Wow. Sebenarnya 2021 tapi launchingnya 2022. launchingnya 20, sudah launching belum? Belum, Belum, insya Allah berarti namanya. diduluin di tali milenial ya Iya, Mbak? perkenalkan, Oke. memperkenalkan ya. Diperkenalkan oke. Boleh, Mbak Iis Apita? Bismillah ya nih, Bismillah saya ya. perkenalkan lagu yang terbaru. Oke. Boleh dong minta tepuk tangannya untuk Mbak Iis Apita? Terima Oke, kasih. luar biasa. Terima kasih.
temen ning kula sing lagi demen apa sing dirasa sampean sampai langkah kabar berita. Kang kula pengen ketemu, kula wis sanggup nahan rindu. Beli ketemu seminggu kayak sewindu, nahan kangen wis ora puguh-puguh. Kang kula ning melu aja ninggalaken. Kang kula pengen ketemu, kula wis sanggup nahan rindu. Ditinggal seminggu kayak sewindu, nahan kangen wis ora puguh-puguh. Kang kula ning melu aja ninggalaken. Kang aja tegel temen ning kula sing lagi demen apa sing dirasa sampean sampai langkah kabar berita. Terima kasih. Terima kasih.